Hai sahabat L, Anda di Elenio. Kali ini Elenio akan membahas G20, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya ada baiknya klik tombol subscribe lalu nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Indonesia selama setahun ini berstatus sebagai ketua G20 atau kelompok 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Sekaligus Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang ke-17 di Bali pada 15-16 November nanti. Lalu, apa kelompok G20 itu sebenarnya? Mari simak ulasan sebagai berikut. Kelompok 20 atau Grup 20 atau G20 dibentuk pertama kali pada tahun 1999. Jika kita membahas G20, maka tak akan bisa lepas dari krisis moneter yang melanda dunia di tahun 1998. Di masa tahun 1990-an itu, perekonomian Asia dipandang sebagai kekuatan ekonomi besar dengan perkembangan yang ajaib di dunia. Namun pada tahun 97, semuanya berubah dengan cepat. Dimulai dari keputusan pemerintah Thailand pada 2 Juli 1997 yang tengah dibebani hutang luar negeri. Pemerintah Thailand mengambil keputusan mengembangkan mata uang baht mereka untuk melindungi cadangan devisa dari spekulan-spekulan mata uang. Namun tindakan itu sia-sia yang membuat Thailand kehilangan kepercayaan di pasar Asia. Hasilnya pasar saham Thailand terkoreksi 75%. Masalah yang dihadapi Thailand merambat ke pasar saham Hong Kong yang terkoreksi 23% dan pasar saham Singapura yang hancur lebur hingga 60%. Tak hanya sampai di situ, Malaysia juga ikut terkena dampak, termasuk Indonesia, di mana mata uang rupiah terdevaluasi hingga 90%. Hasilnya, seluruh dunia terkena dampaknya hingga terjadi krisis moneter di seluruh dunia pada tahun 1998. Pada saat itu, kelompok 7 atau G7 yang berisikan 7 negara kekuatan ekonomi besar, yaitu Amerika, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, gagal mengendalikan krisis yang terjadi. Muncul banyak kekecewaan atas kegagalan G7 dalam mengendalikan krisis dunia. Hingga pada KTT G7 pada Juni 1999 di Cologne, Jerman, muncullah ide pembentukan kelompok yang lebih besar, yang kita kenal dengan G20 sekarang. G20 secara resmi dibentuk pada 26 September 1999 di Berlin dalam pertemuan Menteri Keuangan G7. G20 merupakan kelompok informal 19 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ditambah dengan Uni Eropa serta perwakilan IMF dan World Bank, 19 negara tersebut adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Serta anggota ke-20 adalah Uni Eropa. Pertemuan pertama G20 diadakan pertama kali pada 15-16 Desember 1999 di Dublin, Jerman, di mana pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan dari 20 negara anggota, ditambah dengan perwakilan IMF dan World Bank untuk membahas krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1999. KTT pertama G20 dilakukan 9 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 14-15 November 2008, di mana saat itu Presiden Amerika mengundang para pemimpin negara anggota G20 untuk bertemu dan membahas krisis yang melanda dunia pada tahun 2007 dan 2008. Sejak saat itu, KTT G20 secara rutin dilakukan oleh para anggotanya, bergiliran menjadi ketua G20 dan tuan rumah penyelenggaraan KTT G20. Meskipun kelompok ini diisi oleh negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia, uniknya G20 tidak memiliki kesekretariatan yang tetap. Selain itu, G20 juga tidak memiliki ketua tetap. Keketuaan G20 ditentukan secara bergilir setiap tahun di antara para anggotanya, dengan negara yang memegang keketuaan bekerja sama dengan pendahulu dan penerusnya, yang juga dikenal sebagai Troika untuk memastikan kesinambungan agenda. Ketua G20 berganti setiap tahun, di mana posisi tersebut dirotasi setiap pertemuan dengan sistem rotasi kawasan. G20 diisi oleh negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar di dunia. Meskipun hanya diisi oleh 20 negara, namun G20 menguasai 75% perdagangan internasional, dengan total GDP mencapai 80% GDP dunia, serta total populasi mencapai 60% dari total populasi dunia.
Sejak dibentuk, G20 berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi yang jatuh karena krisis tahun 97-98. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok ini mulai membahas berbagai isu penting lainnya, mulai dari keuangan global, perpajakan, perdagangan internasional, perkembangan teknologi, masalah kesehatan hingga isu lingkungan. Serah terima kepemimpinan G20 dari Italia ke Indonesia berlangsung di pertemuan G20 ke-16 di Roma, Italia tahun lalu. Penyelenggaraan KTT G20 tahun 2022 akan dilaksanakan di Bali pada 15-16 November 2022 nanti. Pada pertemuan tersebut, semua hasil kerja G20 selama kepemimpinan Indonesia akan dibahas, mulai dari hasil pertemuan tingkat menteri, hasil kerja kelompok hingga engagement group. Dalam pertemuan tersebut ada 3 isu utama yang akan dibahas, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Di pertemuan itu juga, Indonesia akan mengakhiri masa kepemimpinannya di G20 dan memberikan tongkat kepemimpinan selanjutnya kepada India yang telah ditunjuk sebagai ketua, sekaligus tuan rumah KTT G20 tahun 2023 nanti. Itulah ulasan singkat tentang sejarah, pengenalan, dan perkembangan G20.